Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Asfia dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2025 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 13016250023. Dengan di sini saya akan membahas mengenai luas permukaan benda putar, kalkulus integral. Berikut merupakan pembahasannya. Di sini kita akan membahas rumus luas permukaan benda putar dan contoh soalnya. Di sini definisi dari length itu sama dengan integral dari A sampai B 2pi fx kali akar dari 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Di sini kita akan membuktikan turunannya dan asal-muasal rumus ini. Di sini kita misalkan f itu terdiferensialkan secara kontinu pada titik A, B. Untuk setiap x-nya itu, dalam A, B didefinisikan Sx. Nah, definisi Sx itu sama dengan integral dari A sampai x, akar 1 ditambah f aksen U kuadrat du. Nah, kemudian S aksen ini memberikan panjang busur kurva Y sama dengan FU dari titik A, FA ke X, Fx. Yang sudah dijelaskan tadi mengenai Sx, kita bisa melihat gambar ini. Sx itu ini, dan titik A, Fx, dan di sini ada titik F, Fx. Nah, berdasarkan teorema fundamental kalkulus pertama, itu teorema 4.3a, di mana tadi kita sudah mendapatkan Sx-nya, kita akan turunkan menjadi S aksen X sama dengan ds per dx, sama dengan akar dari 1 ditambah f aksen X kuadrat, sama dengan akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat. Nah, dengan demikian, ds itu diferensial dari panjang busur dapat ditulis sebagai ds sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Nah, ds itu panjang kurva ya teman-teman. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui ds. Nah, ds itu ada berbagai rumus. Nah, di sini tergantung pada bagaimana grafik itu parameterisasi, kita akan sampai pada 3 rumus ds. Dan di sini tuh ada 3 rumus ds. Bisa ds, dx, atau dy. Itu tergantung grafik yang diparameterisasikan. Nah, dari gambar sini itu terdapat segitiga. Itu ada ds, dy, dan dx. Sama seperti konsep teorema Pythagoras, tapi di sini kita menggunakan ds, dx, dan dy, yaitu ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, di sini panjang busur ke luas permukaan. Jadi, asal-muasal rumusnya itu dari kita sudah mengetahui ds-nya atau panjang kurvanya. Nah, panjang kurvanya ini kita akan jadikan dl atau elemen luas permukaan, lalu nantinya akan mendapatkan luas permukaannya. Nah, ds itu tadi kita sudah ketahui, tapi di sini kita akan ds kuadrat kan sama dengan dx kuadrat per dx kuadrat ditambah dy kuadrat per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Nah, itu sama dengan 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Nah, ketiga bentuk tersebut itu muncul dengan membagi dan mengalihkan sisi kanan dengan dx kuadrat, dy kuadrat, dan dt kuadrat itu secara berturut-turut. Kita bisa melihat gambar ini. Di sini terdapat R1 dan R2 ini sama seperti jaraknya seperti jari-jarinya itu di sini R1 dan di sini R2. Maka rumusnya itu A sama dengan 2. Maka
diketahuinya itu A sama dengan 2pi dikali R1 plus R2 dibagi 2 dikali ini panjang kurva. Sama dengan 2pi dikali average radius dikali sline height atau dikali keliling atau dikalikan dengan tingginya. Ini rumus DL. Tadi DL itu adalah elemen luas permukaan. Maka kita kan tadi sudah mengetahui DL-nya. Lalu dari DL itu tercipta atau rumus dari luas permukaannya. Nah, di sini gambar, kita bisa melihat gambarnya. Di sini ada dua titik. Di sini juga terdapat jaraknya itu delta SI, di mana delta SI itu panjang segmen kecil pertama di sepanjang kurvanya. Nah, ini ada Y sama dengan Fx. Nah, ini juga sama. Tadi Y1 itu seperti ini. Dan delta S1 itu panjang segmen kecil pertama di sepanjang kurvanya. Nah, lalu didapatkan A sama dengan limit ln P menuju 0 itu sigma I sama dengan 1 sampai N 2pi Y1 dikali delta SI. Itu sama dengan 2pi bisa kita keluarkan 2pi integral dari A sampai B Y ds. Maka terbukti kalau rumus L itu L atau A sama dengan 2pi dikali integral A sampai B fx dikali akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Nah, seperti itu. Jadi, rumus L ini berasal dari turunan panjang busurnya atau ds, lalu dirotasikan, lalu membentuk sebuah cincin tipis. Nah, kesimpulannya itu kita bisa mencari ds-nya dulu. ds itu panjang kurva. Nah, nantinya itu akan diturunkan menjadi dl. dl itu elemen luas permukaan. Nah, dari dl itu turunkan lagi menjadi luas permukaan benda putarnya. Terdiferensiasikan. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Di sini, carilah luas permukaan benda putar yang dihasilkan dengan memutar kurva Y sama dengan akar X, di mana X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4 di sekitar sumbu X. Nah, kita melihat grafiknya di sini, Y sama dengan akar X. Nah, di sini ada Y-nya sama dengan akar X. Nah, berdasarkan rumus tadi, kita bisa nih substitusikan. Nah, batasnya itu 0 sampai 4 diketahui dari sini. 2pi integral dari 0 sampai 4, akar fx-nya itu, fx atau y-nya itu akar x, lalu dikali 1 ditambah 1 per 4x dx, sama dengan 2pi integral 0 sampai 4 akar x dikali 4x ditambah 1 per 4x dx. Nah, lalu pi lalu sama dengan pi dikali 0 sampai integral 0 sampai 4 dikali 4x ditambah 1 dx. Itu sama dengan batasnya kita bisa integralkan itu pi dikali 1 per 4 dikali 2 per 3 dikali 4x plus 1 pangkat 3 per 2. Lalu batas 0 sampai 4. Nah, lalu batas 0 sampai 4-nya itu kita masukkan menghasilkan pi per 6 dikali 17 pangkat 3 per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 2. Itu hasilnya 36,18. Nah, jadi kurva diberikan secara parametrik oleh X sama dengan FT, Y sama dengan GT, atau T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Maka rumus
luas permukaannya itu menjadi A sama dengan 2pi dikali 2pi integral A sampai B Y ds sama dengan 2pi integral A sampai B GT akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt. Berikut merupakan sumbernya dari buku Purcell. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.